Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adeliana, NIM 4520005, jurusan Akidah dan Filsafat Islam semester 5 di UIN SMDD Bukit Tinggi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan tokoh-tokoh dari filsafat timur dengan dosen pengampu Bapak Mualim Lubis MPMI. Dan pada kesempatan kali ini yang saya akan bahas yang pertama adalah pengertian filsafat timur, yang kedua ada perbedaan filsafat timur dan juga barat. Kemudian yang ketiga ada filsafat Cina, yang keempat ada filsafat India, dan yang kelima ada filsafat Islam, dan yang keenam yaitu kesimpulan dari pembahasan hari ini gitu. Dan langsung saja ke pembahasan yang pertama. Dari pengertian filsafat timur. Nah, filsafat timur ini merupakan sebutan bagi pemikiran filosofis yang berasal dari dunia timur atau Asia, seperti filsafat Tiongkok, filsafat India, filsafat Jepang, filsafat Islam, kemudian ada filsafat Buddhisme, dan lain sebagainya. Nah, masing-masing jenis dari filsafat itu merupakan suatu sistem-sistem pemikiran yang luas dan juga pluralisme gitu. Dan selanjutnya filsafat timur itu juga lebih menekankan pada hati daripada akal budi gitu, daripada rasio. Sebab hati dipahami sebagai instrumen yang mempersatukan rasio atau akal budi dengan intuisi serta intelijensi dan perasaan. Nah, tujuan dari utama berfilsafat adalah menjadi bijaksana dan menghayati kehidupan, dan untuk pengetahuan harus disertai dengan moralitas gitu. Dan yang kedua yaitu perbedaan filsafat timur dan juga barat. Nah, ada perbedaan. Yang pertama tuh dalam filsafat timur lebih menjadikan harmoni antara manusia dengan alam sebagai kunci. Kemudian manusia itu berasal dari alam, namun sekaligus menyadari keunikannya di tengah alam gitu. Nah, sedangkan dari filsafat barat ini identik dengan tanpa nilai atau value free, atau selalu mengutamakan kebenaran akal daripada wahyu. Nah, kalau filsafat Islam juga membuat kebenaran akal selalu di dialogis dan juga kebenaran wahyu. Dan kalau untuk filsafat barat nih lebih menjadikan manusia sebagai objek sehingga menghasilkan eksploitasi berlebihan terhadap alam gitu. Dan selanjutnya untuk filsafat Cina. Nah, filsafat Cina sendiri merupakan salah satu filsafat tertua di dunia dan salah satu filsafat dasar dari 3 filsafat dasar yang mempengaruhi sejarah perkembangan filsafat dunia. Nah, di samping ada filsafat India, ada juga filsafat barat. Nah, filsafat Cina ini sebagaimana filsafat yang lainnya dipengaruhi oleh kebudayaan yang berkembang dari masa ke masa gitu. Nah, dari ciri-ciri khusus filsafat Cina ini yang pertama bersifat antroposentris atau lebih membahas terkait dengan manusia, kemudian ada jauh dari hal-hal yang adikodrati, kemudian kekinian, demokratis, pragmatis, ingin tahu segala sesuatu, hormat kepada orang tua, dan juga keseimbangan. Selanjutnya, pemikiran filsafat Cina ini bersifat antroposentris dengan menekankan manusia sebagai orientasi dan kritik sentral dalam pemikiran filsafat gitu. Sehingga kemampuan manusia hendaknya dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Nah, jauh dari hal-hal yang dikodrati, berarti manusia itu lebih menekankan kehidupan saat ini dengan mengutamakan agar berbahagia dan diterima di masyarakat, serta selalu selaras dengan situasi kondisi alam semesta gitu. Selanjutnya untuk tokoh-tokoh dari filsafat Cina sendiri, yang pertama itu ada Mozu atau Confucius, dan diperkirakan beliau ini lahir pada 551 atau perkiraan 497 sebelum Masehi. Nah,
Kongfuse ini atau guru, artinya itu guru dari suku Kung, yang ajarannya itu dia mengajarkan ajaran Tao atau jalan sebagai prinsip utama dari kenyataan adalah jalan manusia. Manusia sendiri itu bisa jadi menjadikan Tao luhur dan mulia kalau ia hidup dengan baik. Nah, keutamaan merupakan jalan yang dibutuhkan. Kebaikan hidup dapat dicapai melalui pemeri kemanusiaan atau yen, yang merupakan model untuk semua orang serta hakiki semua orang sama walaupun tindakan mereka itu berbeda. Kemudian untuk pemikirannya memiliki kecenderungan bersifat pragmatis dengan mengarahkan ajaran-ajarannya kepada perbaikan masyarakat dan juga negara. Nah, Konfusius ini juga selalu menekankan kepada murid-muridnya agar selalu mencari hal-hal baru dengan jalan mendengar banyak tentang segala hal, memilih yang diikuti, melihat yang banyak untuk diingat, dan biasanya ajaran dari Konfusius ini bersumber dari kitab-kitab klasik yang terdiri dari The Four Books atau The Five Classic yang memuat berbagai bidang khususnya metafisika dan juga etika gitu. Nah, yang kedua ada Lao Tse atau Taoisme, dan diperkirakan itu ada sekitar 550 sebelum Masehi. Dan ajaran yang diajarkan oleh Lao Tse ini atau artinya itu guru tua. Jadi menurut Lao Tse ini bukan jalan manusia melainkan jalan alam yang merupakan Tao. Jadi Tao itu menurut Lao Tse ini adalah sebuah prinsip kenyataan objektif, substansi abadi yang bersifat tunggal, mutlak dan tak ternamai gitu, tak ada nama yang lain gitu. Dan untuk ajaran Lao Tse sendiri ini lebih kepada metafisika, sedangkan dari ajaran Konfusius yang tadi lebih kepada etika. Jadi puncak metafisik Taoisme ini adalah kesadaran bahwa kita tidak tahu apa-apa tentang Tao gitu. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu adalah filsafat India. Jadi di India sendiri pemikiran filsafat itu berkaitan erat dengan tradisi, kebudayaan, dan juga agama yang tentu saja bercorak religius, sehingga suatu kekuatan rohani yang peranannya penting akan dan besar dalam mencapai keselamatan hidup manusia gitu. Kemudian filsafat India ini memiliki dua wilayah, sehingga dari kedua wilayah itu yaitu Hindu atau Ortodoks dan juga wilayah Buddha atau heterodoks, itu filsafat India itu dinilai sebagai sesuatu yang sangat luas sehingga sangat sulit untuk menemukan sumber asli yang pernah dibuat. Jadi selain itu, memang dikatakan bahwa catatan histografi dan biografi dalam filsafat India ini kurang lengkap dan sehingga menyulitkan untuk menuliskan pemikiran-pemikiran seperti pemikiran filsafat yang sudah berkembang seperti sekarang. Kemudian ada tulisan-tulisan kuno filsafat India itu ada beberapa, di mana yang pertama adalah Sampita atau Rigveda, Samaveda, Yajurveda, Atharvaveda. Kemudian ada Brahmana sekitar 1000 atau 700 sebelum Masehi, menceritakan atau mengangkat tentang kurba dan upacara-upacara. Kemudian yang ketiga itu ada Arayaka, yaitu buku-buku hutan belukar, ajaran rahasia. Kemudian ada Upanishad periode ke-1 atau 1700 sampai 600 sebelum Masehi. Nah, untuk tokoh-tokoh dari filsafat India sendiri ada 6. Yang pertama itu adalah Gautama. Jadi Gautama ini memiliki aliran itu yang bernama Nyaya, yang merupakan ajaran logika dan cara berdebat Gautama. Berawal dari penafsiran dan penyelidikan tulisan-tulisan kuno, ditentukan suatu cara berpikir, di mana yang terkenal yaitu
uraian tentang alat-alat pengetahuan, ada pengalaman keinderaan, tradisi atau kewibawaan, penalaran, dan silogisme India. Nah, untuk sistem nyaya dari filsafat ini tuh bersifat analitis, menjunjung tinggi akal sehat dan juga sains. Dan sistem nyaya ini menjelaskan mekanisme pengetahuan secara mendetail serta berargumen melawan skeptisisme yang menyatakan bahwa tidak ada yang pasti gitu. Dan untuk tokoh yang kedua itu ada Kanada, di mana Kanada ini memiliki aliran filsafat yang bernama Vaisesika, yaitu pandangan-pandangan filsafat lanjutan dari Nyaya itu sendiri yang mengajarkan pembebasan atau liberation. Nah, bagi Kanada ini kebahagiaan hanya dapat dicapai dengan pengetahuan mengenal keenam kategori, kualitas atau guna, dan juga tindakan atau karma. Dan universal atau samaya ini, individualitas atau visesa, hubungannya niscaya samayaya, samavaya, dan penyangkala atau negasi atau ibava, dan kemudian ada vaisesika untuk menganalisis pengalaman. Dan untuk tokoh filsafat yang ketiga itu ada Kapila, di mana aliran dari Kapila sendiri yang bernama adalah Samkhya, yang mengembangkan ajaran dualisme antara Purusa dan Prakti, ateis, yakni dengan menolak adanya Tuhan. Kemudian selanjutnya ada tokoh yang keempat, yaitu Patanjali, di mana dalam Patanjali ini ada aliran filsafat bernama yoga, yang dalam ajarannya itu hampir sama dengan Samkhya atau tentang jiwa, alam, kosmologi, dan juga tujuan akhir. Dan tapi hanya saja ada perbedaan bahwa yoga mengakui adanya Tuhan yang berbeda dari Atman. Dan di sisi lain, yoga ini lebih menitikberatkan konsepnya dengan meditasi atau latihan-latihan. Kemudian untuk tokoh yang kelima ada Jaimini, di mana aliran Mimamsa dikatakan bukan sistem filsafat, melainkan hanya berisi penafsiran-penafsiran terhadap teks-teks Weda untuk kepentingan upacara keagamaan dan ritual-ritual pendukung di dalamnya. Nah, upacara itu dibangun berdasarkan asas-asas rasional yang dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi manusia itu sendiri. Dalam Purba Mimamsa ini dibangun sebuah pandangan mengenai tata dalam alam dan mengenai manusia itu sendiri. Dan untuk tokoh yang keenam, yaitu atau tokoh yang terakhir, di mana merupakan ada aliran Vedanta sebagai perwakilan tertinggi dari filsafat India karena pengaruhnya yang sangat besar. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu ada filsafat Islam, di mana filsafat Islam itu sendiri adalah hasil pemikiran filsuf tentang baik itu ketuhanan, kenabian, manusia, dan juga alam yang disinari oleh ajaran Islam dalam suatu aturan pemikiran yang logis dan juga sistematis. Nah, untuk tokohnya sendiri ada dua, yaitu ada tokoh filsafat Islam di dunia timur, baik, dan juga ada di tokoh-tokoh filsafat Islam di dunia barat. Yang pertama tuh ada tokoh-tokoh filsafat Islam di dunia timur, itu ada 5, di mana yaitu ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Maskawi, Al-Ghazali, dan juga Roji. Di mana masing-masing pemikirannya, yang pertama adalah Al-Kindi. Nah, beliau ini memadukan talqik antara agama dan juga filsafat. Jadi Al-Kindi ini merupakan filosof Islam pertama yang menyatukan antara agama dan juga filsafat. Jadi menurutnya ini, filsafat adalah pengetahuan yang benar. Al-Quran yang membawa argumen-argumen yang lebih meyakinkan dan benar tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran dihasilkan filsafat. Karena itu mempelajari filsafat, dan filsafat tidak sama sekali bertentangan ataupun tidak dilarang,
Bagaikan teologi adalah bagian dari filsafat, sedangkan umat Islam diwajibkan mempelajari sebuah teologi. Dan untuk mengenai ketuhanan, menurut Al-Kindi sendiri, Tuhan adalah wujud yang sempurna dan tidak didahului wujud yang lain. Tuhan adalah Maha Esa yang tidak dapat dibagi-bagi, dan tidak ada zat lain yang menyamainya dalam segala aspek. Dia tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Dan untuk tokoh yang kedua ada Al-Farabi, di mana Al-Farabi sendiri berusaha memadukan beberapa aliran filsafat yang berkembang sebelumnya, terutama dari pemikiran baik itu Plato, Aristoteles, Plotinus, antara filsafat dan juga agama. Dan pemikiran Al-Farabi tentang ketuhanan ini, menurutnya ketuhanan Al-Farabi itu lebih menggunakan pemikiran Aristoteles dan Neoplatonisme, yakni al-maujud al-awwal sebagai segala sebab pertama bagi segala yang ada. Dan untuk Ibnu Maskawi ini berpendapat bahwasanya zat yang tidak berizim. Jadi Tuhan itu tidak berizim, azali dan sebagai pencipta. Tuhan Esa dalam segala aspek, dia tidak terbagi-bagi dan tidak mengandung kejamakan, dan tidak satu pun setara dengan dia atau dengannya Tuhan. Ia ada tanpa diadakannya dan tidak bergantung kepada yang lain, sementara yang lain membutuhkannya. Kemudian ada Al-Ghazali, di mana Al-Ghazali ini ingin mencari kebenaran yang sejati, yaitu kebenaran yang diyakini betul-betul merupakan kebenaran, seperti kebenaran 10 dari kebenaran 10 lebih banyak dari 3. Jadi ada pemikiran tentang ketuhanan. Menurut Al-Ghazali sendiri memberikan reaksi keras terhadap Neoplatonisme atau Neoplatonisme Islam. Menurutnya, banyak sekali terdapat kesalahan filsuf karena mereka tidak teliti, seperti halnya dalam lapangan logika dan juga matematika. Kemudian ada filsafat yang terakhir, yaitu ada Al-Razi, di mana Al-Razi sendiri ini merupakan seorang rasionalis yang murni. Dalam karyanya yaitu Al-Tib Ar-Ruhani, dia menulis bahwasanya Tuhan segala puji baginya yang telah memberikan kita akal agar dengannya kita dapat memperoleh sebanyak-banyaknya manfaat, dan inilah karunia terbaik Tuhan kepada kita. Nah, dengan akal kita itu bisa melihat segala yang berguna bagi kita dan membuat hidup lebih baik. Dengan akal kita dapat mengetahui yang gelap, jauh, dan tersembunyi. Dengan akal pula kita dapat memperoleh pengetahuan tentang Tuhan. Dan selanjutnya ada tokoh-tokoh filsafat timur yang ada di dunia barat. Yang pertama itu ada Ibnu Tufail, di mana Ibnu Tufail sendiri berpendapat atau lebih menekankan kepada antara filsafat dengan agama itu sama sekali tidak bertentangan. Dengan kata lain, akal tidak bertentangan dengan wahyu. Allah tidak hanya dapat diketahui dengan wahyu saja, tetapi juga dapat diketahui dengan akal. Untuk pemikiran yang kedua ada Ibnu Majah, yaitu menurut beliau, Ibnu Majah ini sendiri, segala yang terwujud itu terbagi dua. Yang pertama itu bergerak dan tidak bergerak. Yang bergerak itu merupakan sebuah materi yang sifatnya itu terbatas. Dia bergerak dengan gerakan yang bersifat azali. Kemudian ada gerakan ini tidak mungkin dari zatnya sendiri karena dia terbatas, tapi sebab gerakan berasal dari kekuatan yang tidak terbatas atau wujud, yaitu akal. Kemudian ada pemikiran yang ketiga dari Ibnu Rus, di mana filsafat Ibnu Rus sendiri ini sangat pengaruh dari pemikiran Aristoteles. Dalam bukunya itu ada Fasil al-Maqal, di mana Ibnu Rus ini sendiri menyatakan filsafat yang merupakan metode mengambil kesimpulan berdasarkan akal dan cara yang cermat, tidak mungkin bertentangan dengan ajaran Islam sama sekali. Dan keduanya ini hanyalah dua cara untuk memperoleh kebenaran yang sama, dan kebenaran tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran.
Jadi itulah yang dapat saya sampaikan, dan untuk kesimpulan dari penjelasan kali ini yaitu jadi filsafat timur adalah sebuah tradisi falsafi yang terutama berkembang di Asia, khususnya di India, Tiongkok, dan daerah-daerah lain yang pernah dipengaruhi oleh budayanya gitu. Nah, ciri khas dari filsafat timur sendiri adalah dekatnya hubungan filsafat dengan agama. Namun sebenarnya filsafat timur ini tidak hanya dipandang filsafat agama juga, tapi termasuk falsafah hidup gitu. Dan untuk tokoh-tokoh yang ada di filsafat Cina tuh yang pertama ada Mozu atau Confucius, yang kedua ada Lao Tse atau Taoisme, dan untuk dari tokoh-tokoh filsafat India sendiri, yang pertama ada Gautama, yang kedua ada Kanada, yang ketiga ada Kapila, yang keempat ada Patanjali, yang kelima ada Jaim ini, dan yang keenam ada Vyasa. Dan untuk tokoh-tokoh dari filsafat Islam sendiri ada banyak sekali. Namun yang pertama ada Al-Kindi, kemudian ada Al-Farabi, ada Ibnu Maskawi, ada Al-Ghazali, ada Al-Razi, ada Ibnu Bajah, kemudian ada Ibnu Tufail dan juga Ibnu Rus. Jadi sekian dapat saya sampaikan. Banyak salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.